pada pagi hari ini kami di Perludem kembali akan merilis ya rangkaian pemantauan, analisis dan kajian kami terhadap proses perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi pada Pilkada 2024 yang lalu. Pada beberapa waktu yang lalu, kami sudah merilis profil awal dari permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan total sekitar 314 permohonan. Kami merilis tentang sebaran daerah, jumlah permohonan, lalu kemudian berapa daerah yang permohonannya lebih dari satu, dan beberapa informasi-informasi awal lainnya yang kami rilis sebelum Mahkamah mempublikasikan permohonan-permohonan yang diajukan ke Mahkamah terkait dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024. Nah, pada kesempatan hari ini kami melanjutkan kajian, pemantauan, dan analisis ini berbasiskan kepada bacaan terhadap seluruh permohonan perbaikan, ya, khusus pemohon yang mengajukan perbaikan permohonan, termasuk juga pemohon yang tidak mengajukan perbaikan permohonan, yang intinya kami membaca seluruh permohonan-permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, wali kota tahun 2024 yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa bagian yang nanti akan menjadi analisis dan catatan kami, dan tentu ini akan terus menjadi rangkaian pemantauan dan analisis yang dilakukan oleh Perludem untuk melihat dari dekat bagaimana potret perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 dan bagaimana nanti ujung dari proses ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sebelum kami mempresentasikan catatan dan analisis ke Mahkamah Konstitusi, kami minta kesediaan Mbak Ninis, Direktur Perludem, untuk memberikan catatan awal apa saja yang dianalisis dan diperhatikan oleh Perludem di dalam diskusi pada hari ini, lalu apa follow up dan pemantauan lanjutan yang akan dilakukan berkaitan dengan proses perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf. Terima kasih banyak, Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, teman-teman semua, mudah-mudahan kabarnya baik. Jadi hari ini Perludem kembali lagi ya. Jadi sama halnya saat pemilu yang lalu, baik Pilpres maupun Pileg, Perludem melakukan pemantauan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, dan ini kami lanjutkan lagi bentuk kegiatan pemantauannya. Jadi di beberapa waktu yang lalu kami sudah memberikan catatan terkait dengan profil awal. Nah, kali ini kami sudah mengumpulkan seluruh permohonan perselisihan hasil pilkada yang masuk. Tadi disebutkan ada 314 permohonan yang meliputi pemilu bupati, wali kota, gubernur, yang nantinya kami juga sudah memberikan gambaran umum terkait dengan dalil kecurangan, terkait dengan ambang batas selisih suara dan juga pokok-pokok petitum. Jadi dari permohonan yang ada, ini kami sudah baca semuanya dan kami coba kategorisasi. Nah, nanti data statistik yang disajikan adalah analisis lanjutan dari data yang sebelumnya, yang tadi terkait dengan asal pemohon, wilayah asal pemohon, kategorisasi pemohon, dan juga jenis pemilihan dan yang lainnya. Selain itu, kami juga melihat bagaimana pembagian perkara berdasarkan panel sidangnya, lalu juga terkait selisih ambang batas, ini yang selalu jadi diskusi ya, yang biasanya dikatakan apakah Mahkamah Konstitusi hanya akan melihat hasil selisih saja, ataukah MK juga melihat lebih dalam dari permohonan-permohonan yang masuk. Nanti Mas Haikal dan Mas Aji juga akan menyampaikan dalil-dalil apa yang muncul dalam perselisihan hasil pilkada ini. Biasanya kan kalau dalam perselisihan hasil pilkada yang biasa sering muncul soal netralitas ASN, soal
penyelenggara pemilu. Nah, ini nanti juga akan disampaikan dan juga akan melihat apakah dalil-dalil yang terjadi di Pilpres yang lalu itu juga muncul dalam dalil-dalil permohonan perselisihan hasil mohon maaf pilkada kali ini. Nah, terakhir dari saya, catatan-catatan yang kami sampaikan kali ini baru awal saja gitu ya, bacaan awal dari permohonan-permohonan yang sudah kami baca, yang nantinya ini akan kami analisis kembali setelah nantinya misalnya semuanya sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, kita akan melihat kan sekarang sering sekali menjadi pertanyaan apakah tadi ya karena di pilkada ada selisih ambang batas, apakah Mahkamah Konstitusi kalau disebutkan kan apakah hanya melihat angka-angkanya saja, apakah jadi mahkamah kalkulator atau bisa memberikan keadilan yang substantif dari perselisihan hasil pilkada ini. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ninis, pengantar yang sudah disampaikan. Teman-teman semua, saya akan minta kepada Mas Haikal dan Mas Ajit, mungkin nanti bisa bergantian untuk mulai memaparkan hasil analisa terkait dengan permohonan-permohonan yang diajukan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi. Apa saja yang dikategorisasi di dalam paparan kali ini, apa saja temuannya, silakan dipaparkan, dan tentu yang paling penting adalah terkait dengan bagaimana pemberlakuan mahkamah terhadap ambang batas selisih suara yang selalu jadi momok bagi pemohon untuk mengajukan permohonan ke MK. Silakan, Mas Haikal. Baik, terima kasih Mas Wadi atas kesempatannya. Nanti saya mungkin akan berbagi dengan Mas Ajit untuk membagikan ya apa yang kemudian sudah izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Kang. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Di sini saya dan Mas Ajit nanti akan menjelaskan apa yang sudah coba kami analisis dari seluruh permohonan sejumlah 314 perkara yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi dalam kurun waktu hingga Desember 2024 kemarin. Jadi kami menamakan analisis yang kami lakukan ini terhadap beberapa aspek yang ada di dalam permohonan. Pertama terkait dengan ambang batas selisih suara, lalu kemudian dalil kecurangan, dan juga beberapa aspek lainnya seperti petitum, lalu kemudian pembagian panel, dan di mana saja kemudian tingkatan penyelenggara yang dipermasalahkan di dalam permohonan-permohonan yang sudah didaftarkan kepada Mahkamah Konstitusi. Baik, yang pertama, bahwa data-data yang kami ambil ini seluruhnya berasal dari website Mahkamah Konstitusi yang sudah menyajikan kepada kita mulai dari penetapan registrasi, nomor registrasi, lalu kemudian permohonan pertama, permohonan perbaikan, dan seterusnya, yang kemudian itu yang kami ambil menjadi data utama kami untuk dilihat dan dianalisis per masing-masing permohonannya dan dibedah berdasarkan kriteria yang sudah dijelaskan tadi untuk melihat apa yang kemudian paling banyak dipermasalahkan dan apa yang paling banyak diminta oleh para pemohon di dalam proses PHPKD kali ini. Dan ada 314 permohonan ya yang sudah terdaftar, walaupun kalau misalnya kita lihat itu ada 310 yang mendapatkan nomor registrasi. Nanti kami sampaikan alasannya kenapa, karena memang ini juga menjadi salah satu catatan di dalam proses PHPKD kali ini. Dan dari 314 permohonan tersebut ada 671 jenis dalil ya. Ini jenisnya saja ada 671 jenis dalil, lalu kemudian maksud saya jumlah kategorisasinya, lalu kemudian ada 576 petitum, karena dimungkinkan di dalam satu permohonan terdapat lebih dari satu dalil dan juga lebih dari satu petitum.
Lalu yang pertama yang kami coba analisis adalah terkait dengan pembagian perkara berdasarkan panel sidang. Kalau pembagian hakimnya, kami melihat tidak ada perbedaan dari pembagian hakim seperti di dalam proses PHP Pileg kemarin. Ada 3 orang panel yang mengisi antara panel 1, panel 2, dan panel 3 juga masih sama. Dan alasan ataupun tolak ukur pembagian panel yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam proses PHP Kada ini juga dilakukan berdasarkan sebaran wilayah asal pemohon. Jika dihitung, memang relatif masing-masing panel itu menangani perkara dengan jumlah yang seimbang. Panel 1 dan panel 2 masing-masingnya menangani 104 perkara, dan juga panel 3 sebanyak 102 perkara. Nah, ini yang kemudian saya sempat saya singgung sebelumnya, karena di dalam proses pendaftaran atau di dalam rilis yang sebelumnya juga kami lakukan, itu terdapat 314 permohonan yang didaftarkan. Namun di dalam proses pemeriksaan pendahuluan, itu permohonannya hilang 4 atau menjadi 310 karena ternyata setelah ditelusuri dan juga dicatatkan oleh MK di dalam website Mahkamah Konstitusi bahwa terdapat 4 perkara atau 8 perkara ya, 8 perkara yang kemudian itu diajukan oleh pemohon dan kuasa hukum yang sama. Jadi hanya ada 4 perkara yang hilang atau tidak masuk ke dalam proses atau tidak diregistrasi karena pemohon dan kuasa hukumnya sama dari 4 perkara yang lainnya. Oleh karena itu, maka ada terjadi penurunan sehingga kalau kita bisa melihat juga berdasarkan nomor registrasi perkara itu hanya sampai 310. Lalu masuk ini yang tadi sempat disinggung juga oleh Mbak Nini dan juga Mas Fadli terkait dengan keterpenuhan ambang batas selisih. Bahwa kita melihat di dalam pasal 158 ya Undang-Undang 10 tahun 2016 diatur besaran selisih antara pemenang dengan pemohon untuk kemudian dapat mengajukan permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi. Besaran itu relatif bervariasi mulai dari 0,5, 1,5 sampai 2%. Dan berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan, 81% dari permohonan yang diajukan oleh pasangan calon ataupun peserta pilkada itu tidak memenuhi ambang batas selisih atau berada di atas 2% atau tidak sesuai lah dengan ambang batas yang ditentukan oleh undang-undang, tepatnya pasal 158 Undang-Undang Pilkada. Jadi berdasarkan dari data yang kami lihat, bahwa ada 251 permohonan yang diajukan oleh pasangan calon ataupun peserta pilkada yang kemudian tidak memenuhi ambang batas yang diatur di pasal 158. Dibandingkan hanya ada 34 permohonan yang memenuhi persyaratan ambang batas dan 25 lagi itu tidak diajukan oleh peserta pilkada sehingga tidak relevan untuk menghitung atau menjadikan ambang batas menjadi sebagai salah satu tolak ukur untuk kemudian pemeriksaan di dalam terhadap perkara-perkara yang masuk. Jadi angka ini cukup besar dan kalau kita bisa lihat dari total ya 285 perkara yang diajukan oleh pasangan calon itu sangat sedikit. Kalau dari total keseluruhan itu hanya 11%, dari 310 perkara hanya hanya 11% yang memenuhi persyaratan ambang batas selisih. Dan kalau kita lihat lagi data selanjutnya, daerah-daerah asal yang kemudian lolos ambang batas selisih ini bisa kita lihat ada di 32 daerah, 3 provinsi, 26 kabupaten kota, dan 3 kota. Nah, ini daftarnya yang kami coba lihat ya, permohonan-permohonan yang berasal atau daerah asal permohonan-permohonan yang memenuhi persyaratan ambang batas. Jadi ada gubernur, ada Murung Raya, dan sebagainya. Nah, jadi klasifikasi ini tentu tidak akan menjadi satu-satunya alasan ataupun kemudian tolak ukur Mahkamah Konstitusi untuk kemudian meloloskan atau kemudian menggugurkan, bukan menggugurkan sih, tapi lebih tepatnya tidak meloloskan dalam proses dismisal ya, sehingga tentu akan ada alasan-alasan lain yang bisa kita atau akan dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk kemudian
akan menentukan apakah sebuah permohonan itu akan lolos proses dismisal ataupun tidak. Dan memang terkait dengan proses dismisal ini ada banyak catatan misalnya ya, yang selain dengan proses terkait dengan ambang batas, yang kemudian juga berkembang di dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Salah satunya terkait misalnya uh, legal standing masyarakat ataupun pemantau yang kemudian bisa jadi terakreditasi ataupun tidak terakreditasi pada daerah-daerah yang kemudian memiliki lebih dari satu pasang calon. Sehingga tentu ini akan menjadi dinamika yang bisa kita lihat ke depannya, karena pada saat ini proses persidangan Mahkamah Konstitusi itu sedang memasuki agenda mendengarkan keterangan pihak ya, mulai dari termohon, pihak terkait dan juga pihak pemberi keterangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ajit untuk data sebaran permasalahan yang dijadikan dalil di dalam permohonan. Silakan Mas Ajit. Oke, terima kasih Mas Haikal. Melanjutkan dari Mas Haikal ya, jadi kita telah melakukan analisis dokumen-dokumen permohonan yang kemudian kita klasifikasikan di dalil-dalil berikut. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa cacat prosedur menempati posisi paling tinggi, yakni 230. Nah, cacat prosedur ini kita klasifikasikan sebagai kesalahan teknis umumnya kesalahan teknis di pemilihan gitu, bisa pemilih ganda, terus kemudian salah perhitungan suara dan lain-lainnya. Nah, sementara di posisi kedua paling banyak gitu itu ada maladministrasi. Nah, maladministrasi dengan 79 dalil ini umumnya berkaitan dengan persyaratan administrasi pencalonan calon, baik itu bupati, wali kota maupun gubernur. Terus selanjutnya di posisi ketiga ini ada money politik, terus pelanggaran TSM, kemudian profesionalitas KPU dan netralitas ASN. Nah, ini mungkin selaras juga ya dengan hasil pemantauan kita waktu pilkada kemarin, bahwa netralitas ASN, terus kemudian money politik, terus mobilisasi aparatur negara itu menjadi dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon. Nah, selanjutnya Mas Haikal. Nah, kita kemudian kita breakdown lagi gitu dari dalil-dalil tersebut, mana sih yang paling banyak, yang lima terbanyak dengan angka di atas 50 dalil. Pertama tadi cacat prosedur dengan 250 dalil. Ini bisa diartikan bahwa sebenarnya tahapan pilkada tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada gitu. Terus umumnya cacat prosedur ini berkaitan dengan ketidaksesuaian proses administrasi, terus verifikasi data pemilih, teknis pemilihan, dan rekapitulasi suara. Jadi dari dalil-dalil yang kita baca, permasalahan-permasalahan yang didalilkan itu berkaitan dengan hal-hal itu gitu. Terus kemudian maladministrasi dengan 79 dalil ini merujuk pada prosedur pencalonan. Jadi yang paling banyak berkaitan dengan verifikasi berkas dan manipulasi syarat pencalonan hingga pengabaian gitu. Jadi di maladministrasi ada beberapa kasus yang dia calon sebenarnya nggak lolos verifikasi berkas, terus kemudian ada manipulasi suara, manipulasi persyaratan, terus ada calon yang sebenarnya dia statusnya masih sebagai ASN, tapi mencalonkan diri sebagai calon kayak gitu. Jadi itu kita kategorikan sebagai maladministrasi. Nah, selanjutnya ini
pelanggaran TSM. Jadi kita mencatat sebanyaknya 65 dalil yang ini ya apa pelanggaran TSM ini sangat berkaitan begitu. Jadi ketika ada dalil yang mengajukan pelanggaran TSM itu sangat berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang gitu, baik pemerintah maupun pejabat publik, terus penyalahgunaan sumber daya pemerintah dan mobilisasi ASN untuk mendukung paslon tertentu. Gitu. Jadi pelanggaran TSM ini kaitannya sama penyalahgunaan umumnya berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Nah, kemudian di money politik ini sebanyak 63 dalil. Ini bisa diartikan sebagai ini ya apa pola yang sama yang dilakukan juga waktu pemilu presiden dan pileg kemarin yang kita tahu terdapat banyak persoalan jual money politik kayak gitu. Ini juga memperkuat hasil temuan Perludem waktu pemantauan pemilu bahwa di wilayah-wilayah yang dipantau oleh Perludem yakni Jawa Tengah, Jakarta, terus Medan, itu tingkat money politiknya sangat tinggi gitu. Yang itu apa ya sangat masif dilakukan, bahkan beberapa keterangan waktu pemantauan pemilu pemilih itu sudah mewajarkan money politik ini gitu. Nah, ini yang menarik juga soal permohonan profesionalitas penyelenggara pemilu ya, dalam hal ini KPU dan Bawaslu juga menempati posisi yang tinggi gitu, cukup tinggi juga gitu. Jadi misalkan dalil profesionalitas KPU dan Bawaslu ini digabungkan, angkanya mencapai 90 gitu. Nah, cuman untuk profesionalitas KPU ini angkanya 63 dalil, bisa diartikan KPUD memiliki banyak PR juga gitu untuk melaksanakan kualitas pemilu kita kayak gitu. Jadi masih banyak integritas KPU daerah gitu perlu dievaluasi lagi gitu, mengingat KPUD memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pilkada mulai dari tahap awal sampai tahap perhitungan suara. Nah, selanjutnya Mas Haikal. Nah, selain dari dalil-dalil, kita juga membaca petitum yang diajukan pemohon yang secara garis besar pemohon petitum yang diucapkan gitu, petitum yang diinginkan gitu, itu terkait dengan PSU, penetapan permohonan sebagai pemenang, kemudian diskualifikasi. Nah, ketiga ini bisa mencerminkan kompleksitas penyelenggaraan pilkada gitu, tetapi juga menunjukkan masih banyaknya celah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Jadi dari tiga bentuk petitum ini, PSU, terus kemudian penetapan permohonan sebagai pemohon sebagai pemenang, terus diskualifikasi, ini kita bisa melihat ternyata masih banyak celah yang dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Selanjutnya Mas Haikal. Nah, yang petitum yang paling banyak dimohonkan ini PSU gitu, dengan 236 atau 40%-nya gitu. Nah, ini bisa diartikan juga bahwa banyak pihak yang merasa ada pelanggaran serius atau ketidaksesuaian dalam proses pemungutan suara. Nah, ini biasanya berkaitan
petitum PSU ini berkaitan dengan buruknya tata kelola DPT, terus dugaan manipulasi hasil dan pelanggaran prosedural. Jadi petitum PSU erat kaitannya dengan ketiga hal itu gitu. Terus selanjutnya petitum diskualifikasi kandidat diajukan sebanyak 162 kali gitu atau 28%. Nah, petitum ini gitu umumnya diajukan ketika ada dugaan pelanggaran administrasi maupun manipulasi hasil. Jadi dari yang kita baca dari dokumen PHP Pilkada itu kaitannya dengan pelanggaran administrasi dan manipulasi hasil. Nah, petitum yang ketiga paling banyak diajukan itu menetapkan langsung menetapkan pemohon sebagai pemenang. Jadi dengan 136 petitum atau 23% gitu. Nah, petitum penetapan pemohon sebagai pemenang ini umumnya gitu pemohon merasa sangat yakin sekali dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup rigid gitu, mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dimohonkan gitu. Selanjutnya Mas Haikal, sepertinya oke, saya kembalikan ke Mas Haikal lagi. Baik, terima kasih Mas Ajit. Sedikit menambahkan tadi sebelum masuk kepada tingkatan penyelenggara yang dipermasalahkan, terkait dengan petitum ini tentu kita memahami bahwa petitum yang diajukan oleh pemohon di dalam permohonannya itu biasanya bersifat alternatif. Artinya apabila petitum pertama kemudian tidak diterima ataupun kemudian dikabulkan oleh mahkamah, kemudian akan ada petitum alternatifnya yang berada di bawah yang biasanya derajatnya lebih rendah atau kemudian yang diminta jauh lebih simple atau tidak setinggi yang kemudian dimintakan oleh pada petitum yang pertama. Oleh karena itu memang sebenarnya data yang kami ambil ini dan coba kami olah ini kami gabungkan atau kami kumulasi karena melihat apakah kemudian petitum-petitum ini pada akhirnya dilihat sebagai satu kesatuan gitu. Untuk petitum PSU sendiri atau pemungutan suara ulang ini kebanyakannya derajatnya mulai dari petitum PSU dengan diskualifikasi, lalu kemudian petitum PSU di seluruh wilayah atau seluruh TPS, dan ada juga petitum di TPS tertentu. Begitu juga dengan diskualifikasi, biasanya diskualifikasi ini berada di petitum paling atas ya. Setelah diskualifikasi baru dilakukan PSU, begitu juga dengan petitum yang menetapkan pemohon sebagai pemenang. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara, kita bagi antara petitum yang antara derajat masing-masing petitum, memang PSU akan tetap menjadi yang paling banyak, karena PSU itu akan selalu dilekatkan, baik itu yang diikuti dengan diskualifikasi, diikuti dengan penetapan pemenang, maksud saya diikuti dengan di seluruh TPS maupun di TPS tertentu saja, sehingga oleh itu memang ini biasanya akan satu petitum itu dilekatkan dengan petitum lainnya, misalnya dengan petitum diskualifikasi pemenang, begitu juga dengan petitum diskualifikasi juga disatukan atau kemudian diikatkan juga dengan petitum PSU. Lanjut kepada tingkatan penyelenggara yang dipermasalahkan, memang berdasarkan analisis permohonan yang kemudian kami lakukan, tidak banyak sebenarnya atau sebagian besar itu pemohon tidak secara tegas atau tidak secara eksplisit langsung menjelaskan apa tingkatan penyelenggara pemilu yang kemudian bermasalah di dalam dalil-dalilnya. Namun dari dalil-dalil tersebut kami tetap mencoba untuk menarik sebenarnya apa yang kemudian dipermasalahkan oleh pemohon-pemohon tersebut dan di mana permasalahan itu
didalilkan. Apakah kemudian permasalahan itu didalilkan di KPUD tingkat provinsi, ataukah tingkat kabupaten kota, atau bahkan di tingkat KPPS dan juga PPS ataupun PPK. Jadi berdasarkan hasil yang kami lihat, analisis yang kami lakukan, sebagian besar memang permasalahan-permasalahan yang didalilkan oleh pemohon itu mendekati atau permasalahannya berada di tingkatan KPU kabupaten kota misalnya. Kenapa? Karena sebagian besar ini sejalan dengan sebenarnya dalil dan juga petitum yang kemudian disampaikan oleh Mas Ajib sebelumnya, bahwa salah satu dalil yang paling bermasalah adalah catat prosedur. Tadi Mas Ajib sudah disclaimer bahwa catat prosedur yang dimaksud itu jenisnya masih ragamnya masih banyak sekali, karena memang kalau kami klasifikasikan secara keseluruhannya di masing-masing bentuk dalil yang kemudian dimohonkan akan ada banyak sekali. Karena jenis catat prosedur saja bisa dibagi lagi menjadi beberapa jenis dalil. Misalnya kesalahan atau kekeliruan atau sengaja memanipulasi jumlah DPT, atau kemudian tidak memberikan surat undangan memilih dan sebagainya, yang banyak dianggap oleh pemohon sebagai suatu tindakan yang bersifat terstruktur atau bersifat disengaja. Oleh karena itu kami melihat banyak sekali sebenarnya permasalahan catat prosedur itu yang dilekatkan atau dikaitkan dengan tindakan KPU kabupaten kota ataupun KPU provinsi yang kemudian tidak profesional. Ada yang mengatakan secara langsung tidak profesional, namun ada juga yang mengkategorikan ketidakprofesionalan itu sebagai bentuk dari tidak netralnya penyelenggara dan sebagainya. Sehingga memang tentu seperti yang disampaikan Mbak Ninis di awal tadi, bahwa apa yang kami analisis di sini ini masih perlu disempurnakan ketika MK sudah melakukan pendalaman dan juga pemeriksaan lebih lanjut terhadap permohonan-permohonan. Karena tidak jarang juga kami juga menemukan kesulitan, bahwa ini sebagian dari disclaimer juga, kami juga menemukan kesulitan sebenarnya untuk menganalisis permohonan-permohonan yang disampaikan oleh pemohon, karena misalnya permohonan tersebut tidak begitu clear menyebutkan apa dalilnya, lalu kemudian tidak secara spesifik menjelaskan kronologis dan sebagainya, sehingga memang rasanya masih perlu nanti setelah setelah proses dismisal kita akan bisa melihat mana-mana saja kemudian perkara yang dinilai oleh MK kemudian tidak jelas, tidak berasal menurut hukum atau kabur dan sebagainya. Lanjut. Nah, catatan lain yang juga kami sampaikan, dua catatan teratas saya sudah sampaikan di awal tadi, bahwa berdasarkan penelusuran ada 4 perkara yang dengan pemohon dan kuasa hukum yang sama didaftarkan sebanyak 2 kali, sehingga memiliki 2 nomor AP3. Namun ke dalam proses registrasi kemudian 4 perkara lain yang ganda tersebut ya itu kemudian dikeluarkan dan hanya 4 yang diambil. Lalu terdapat pula permohonan yang diajukan oleh pemohon yang sama namun dengan kuasa hukum yang berbeda. Ada 3 pemohon ya dengan 6 permohonan, masing-masing 1 pemohon 2 permohonan, sehingga ini sebenarnya bisa dikatakan bahwa ada 6 permohonan yang itu sebenarnya hanya diajukan oleh 3 pemohon. Namun kemudian karena saya kurang tahu alasannya karena apa, karena MK kita juga sulit untuk bisa ya menemukannya. Mungkin nanti ketika dalam proses setelah proses dismisal kita akan bisa melihat kenapa kemudian muncul kondisi-kondisi seperti ini, di mana ada 1 pemohon yang memasukkan 2 permohonan berbeda dengan 2 kuasa hukum berbeda. Lalu terkait dengan pembagian panel, kita juga bisa lihat di pekan pertama persidangan itu terjadi permasalahan, ya kita anggap itu sebagai salah satu force majeure atau keadaan kahar, di mana ada salah satu hakim yang kemudian tidak bisa bersidang di panel 3, sehingga penyusunan panel yang menurut kami seharusnya bisa jauh lebih aman dan kemudian tidak lagi berlarut ya proses persidangannya itu ternyata masih harus terjadi karena ada force majeure tadi. Lalu kemudian yang keempat, seperti saya sampaikan tadi, terdapat cukup banyak permohonan yang tidak terang dalam merumuskan dalil dan petitum sehingga menimbulkan kontradiksi. Misalnya beberapa kontradiksi yang mungkin terjadi di dalam petitum. Di petitum derajat pertamanya pemohon meminta untuk diskualifikasi, lalu kemudian
mohon maaf, misalnya ada satu petitum di mana pemohon melekatkan secara langsung untuk menetapkan kemenangan pemohon, lalu kemudian diikuti dengan PSU. Nah, ini kan dua hal yang kemudian saling bertentangan ketika petitum pertama adalah meminta untuk memenangkan pemohon, lalu kemudian tanpa alternatif juga meminta PSU di waktu yang sama. Nah, lalu kemudian ya ada satu catatan lagi, misalnya berdasarkan data yang kami terima juga itu sekitar puluhan ya, ada kalau saya tidak salah ada 40 permohonan yang kemudian sudah ditarik kembali oleh pemohon, dan kita nanti akan lihat juga di dalam proses dismissal akan ditetapkan oleh MK permohonan-permohonannya mana saja yang kemudian kami sampai saat ini juga belum bisa menarik kesimpulan apa alasan sebenarnya banyaknya permohonan yang ditarik ini, namun salah satu dugaan ataupun potensi alasan adalah karena dalil yang cukup lemah dan pembuktian yang kemudian kurang bisa disajikan kepada Mahkamah Konstitusi. Lalu kesimpulan yang kami ambil ya ini kembali lagi masih kesimpulan sementara dan kita masih melihat proses yang terus berjalan, bahkan di hari ini juga masih berjalan, bahwa kalau kami melihat dari permohonan-permohonan dan juga proses persidangan pemeriksaan pendahuluan serta agenda mendengarkan keterangan para pihak, kami menilai bahwa berpotensi akan ada banyak perkara yang tidak lolos proses dismissal karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan atau kemudian dalil-dalilnya tidak terang dan kemudian permohonannya itu cukup singkat atau bahkan permohonannya ada juga beberapa yang tidak selesai karena kemudian masih ada hal-hal atau informasi yang tidak tersampaikan di dalam permohonan. Namun demikian kami dalam proses ini sangat mengapresiasi Mahkamah Konstitusi karena dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini Mahkamah secara konsisten melakukan verifikasi, pendalaman, konfirmasi atas permohonan diterima dan melakukan mendengarkan setiap bentuk argumentasi yang disampaikan oleh pemohon dan sebagainya, sehingga kami yakin bahwa keputusan yang diambil oleh Mahkamah tidak hanya terpaku pada pembacaan dokumen permohonan semata, namun lebih jauh dari itu bagaimana kemudian proses pemeriksaan pendahuluan itu dilakukan dan mendengarkan para pihak yang kemudian berkaitan dengan permohonan tersebut. Dan juga seperti saya sampaikan tadi bahwa masih ada catatan karena proses persidangan di pekan pertama masih terjadi sampai larut malam, bahkan sampai pukul 10 sampai pukul 11. Namun demikian kami juga tetap mengapresiasi karena respon yang dilakukan oleh Mahkamah itu sangat cepat, terutama kepaniteraan Mahkamah Konstitusi di dalam keadaan yang force majeure tadi masih proses perjalanan persidangan itu tidak kemudian terlalu terhambat. Walaupun akan ada pergantian panel yang bersidang, misalnya di pagi hari hanya panel 1 dan 3, siang 2 dan 3 atau dan juga malam hanya 1 dan 2 misalnya seperti itu, tetapi proses persidangannya tetap berjalan dengan lancar dan tidak kemudian mereduksi tindakan Mahkamah untuk melakukan verifikasi, pendalaman dan konfirmasi di dalam setiap permohonan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Tentu nanti kita akan terus dan kami juga berencana akan setelah dismissal juga akan tetap melakukan rilis data dan atau melakukan analisis untuk melihat bagaimana kemudian proses pemeriksaan pendahuluan dan juga agenda mendengarkan keterangan para pihak kemudian sudah diselesaikan dan bagaimana hasilnya dan berapa jumlah perkara yang kemudian nanti akan lolos proses dismissal untuk didengarkan, mendapat pendengaran keterangan tambahan atau proses pemeriksaan persidangan. Demikian saya kembalikan ke Mas Fadli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haikal, Mas Ajit atas paparan yang sudah disampaikan terkait dengan analisis awal pada permohonan yang diajukan dalam proses PHPU di Mahkamah Konstitusi. Sebelum kita tutup, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu 1 atau 2 orang untuk memberikan respon, pertanyaan atau tanggapan, dan tentu saja ini adalah analisis awal yang tentu nanti kami akan lanjutkan. Diperkirakan setelah nanti MK menyelesaikan semua proses pemeriksaan pendahuluan,
dan nanti kita akan lihat bagaimana penetapan yang akan dikeluarkan oleh MK. Jadi kita akan merilis lagi nanti menjelang sidang pembuktian di beberapa daerah yang nanti akan melaju ke proses pembuktian. Silakan kalau ada Bapak Ibu dan teman-teman semua, 1 atau 2 orang yang ingin memberikan respon, konfirmasi atau pertanyaan. Dan terkait presentasi nanti Mas Haikal setelah diskusi selesai, silakan di-share dan dikirimkan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan kita semua. Kalau tidak ada, saya kira bisa kita selesaikan ya. Nanti hasil diskusi ini juga akan diunggah di laman YouTube-nya Perludem, dan semua hasil presentasi nanti bisa kita share dan juga nanti bisa diunggah secara mandiri di websitenya Perludem. Mohon izin. Oh iya, silakan. Bang Fadil. Pak Ruher, silakan Pak. Siap. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Nah, ini hemat bagus sekali ya. Ini menjadikan data untuk menyampaikan informasi kepada publik, terutama kepada pihak kami juga. Ini perlu juga kiranya nanti analisis terhadap termohon juga ini ke depannya. Jawaban-jawaban termohon maksudnya. Jadi ada pemohon tadi, ini ada termohon. Bagaimana sejauh mana pihak termohon menjawab dalil-dalil yang telah disampaikan oleh pemohon. Nah, nanti pada akhirnya diuji nanti pada putusan akhir nanti pada Mahkamah Konstitusi, baik itu nanti di dismisal apakah nanti sampai ke pembuktian. Kami pikir demikian. Jadi mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi kami yang kebetulan juga hadir sebagai mewakili termohon di sengketa ini. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ruher masukannya. Nanti kita akan coba kumpulkan juga ya dokumen jawaban-jawaban dari termohon maupun pihak terkait. Yang pasti tentu bantahan atau jawaban dari termohon dan pihak terkait dengan dalil-dalil permohonan penting juga untuk didiseminasikan kepada publik. Kita akan coba kumpulkan dokumen-dokumennya, kita upayakan juga nanti bisa membuat diskusi terkait dengan hal itu. Terima kasih Pak Ruher. Ada lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua? Oke, kalau tidak ada, kita bisa selesaikan. Sudah hampir 1 jam kita berdiskusi, saya kira sangat efektif sekali. Terima kasih banyak Mas Haikal, Mas Ajib, dan teman-teman peneliti Perludem yang sudah menuntaskan analisis data permohonan ini. Ada Mbak Anissa juga dan teman-teman yang lain serta Mas Iqbal. Dan terima kasih Mbak Ninis juga tadi sempat memberikan pengantar di awal. Bapak Ibu semua, teman-teman yang hadir di diskusi ini. Sampai bertemu di diskusi berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.